Hai guys, welcome back to my channel Bondan Bro dalam episode OBB, obrolan bareng Bondan Bro. Alright guys, so pada kesempatan kali ini gua bakalan membahas tentang langkah atau steps biar kita bisa bekerja di kapal pesiar. Wait, sebelum kita masuk ke sana, please guys, jangan lupa tekan tombol subscribe yang belum subscribe ya. Tombol loncengnya itu dicentil dulu ya. Biar kenapa? Biar nanti di video-video selanjutnya kalian bisa tahu kalau gua ngupload lagi. Oke guys. Anyway, sebelum kita masuk ke langkah-langkah agar kita bisa kerja di kapal pesiar, izinkanlah gua, Bondan Bro, buat A few moments later. sedikit memperkenalkan diri lah ya. Kenapa kok gua bisa berani ngomong dan berani bikin vlog tentang langkah-langkah buat kerja di kapal pesiar. Apakah gua seorang praktisi? Yes, that's right. Jadi, nama gua Bondan dan gua adalah salah seorang kru member dari salah satu perusahaan kapal pesiar yang terbesar di dunia, guys. Sombong amat. Oke, lanjut. Oke. Di sini gue udah nyiapin rumusan ya. Kok ada rumusan dan? Iya, jelas. Biar ngomongnya tepat sasaran dan nggak ngelantur, ya nggak guys? Jadi gini, sesuai dengan permintaan atau request, kan kemarin beberapa hari yang lalu gua posting itu tentang OBB ini ya guys ya, obrolan bareng Bondan Bro pada sesi pertama ini. Ada beberapa yang request, oh, Mas kerja di kapal ya? Iya. Di Instagram, di Facebook, ya ada yang DM, ada yang Messenger, ada yang mungkin nonton YouTube gua yang kemarin, oke. Jadi ada yang nanya, Mas kerja di kapal ya? Iya, saya kerja di kapal. Oke Mas, boleh share dong tentang pengalamannya di kapal? Ada yang nanya, boleh dong tips-tipsnya biar kita bisa kerja di kapal? Beberapa ada yang fresh graduate, ada yang udah kuliah, ada juga yang masih sekolah guys. Oke, kita masuk ke langkah pertama biar nggak kelamaan. Oke, langkah pertama, subscribe dulu videonya. Oke. Ya kenapa kok subscribe? Biar tambah semangat gue ngomongnya, ya nggak? Sorry guys, intermezzo. Oke. Step yang pertama atau langkah pertama biar kita bisa kerja di kapal pesiar, yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani guys. Mas nggak ngaco mas, saya ngomong serius, oke? Gue serius guys. Jadi kenapa kok sehat jasmani dan rohani? Jadi gini guys, kapal pesiar itu adalah sebuah kapal penumpang yang ditujukan untuk perjalanan pariwisata ya. Jadi kapal pesiar itu ada yang besar banget, ada yang kecil guys. Kecilnya ya kurang lebihnya beberapa orang kayak yacht dan lain sebagainya, dan yang besarnya itu bisa ribuan guys, bisa ribuan. Ya kalau kalian lihat kapal pesiar yang terbaru ini bisa sampai 7.000 penumpang, belum krunya. Sampai 5.000 penumpang, belum krunya guys. Ya, dan gue salah seorang yang bekerja di sana. Oke. Anyway guys, kenapa dibutuhkan sehat jasmani dan rohani? Jelas. Alasannya yaitu ketika kita bekerja di kapal pesiar, jasmani kita harus sehat. Kita nggak boleh sakit, ya kan? Nggak boleh sakit-sakitan dalam artian. Kenapa kok gitu dan? Karena di kapal pesiar itu, ya, for your guys knowledge atau buat pengetahuan kalian, bekerja di kapal pesiar itu kerjaannya liburnya A few moments later. nggak ada libur guys. Ya, nggak ada libur. Jadi dalam seminggu itu ada 7 hari ya, dari Monday to Sunday ya, dari Senin sampai Minggu ya kerja terus ya, tapi santai.
sebagai sebuah perusahaan yang profesional tentunya guys. Jadi manpower-nya sudah dihitung juga, kemampuan buat bekerjanya dan working hours-nya ya, jam kerjanya juga udah dihitung, udah standar internasional. Di kapal pesiar rata-rata orang bekerja itu dalam sehari 10 jam guys. Jadi kalian punya enough atau waktu istirahat yang cukup. Jadi nggak usah khawatir guys. Oke, kalian tetap bakalan kuat kerja di kapal pesiar kalau kalian niat ya. Buat informasi aja ya, kok gua bisa bilang kayak gitu, kenapa? Kayak karena gua udah menjalankan pekerjaan ini selama 10 tahun guys. Sombong amat. Ya, di perusahaan yang sama gua udah bertahan selama 10 tahun di kapal pesiar, kerja di sini bolak-balik ya. Dan keuntungannya di sini apa guys? Keuntungannya itu juga kalian kerja di luar negeri ya, bisa lihat negara lain dan bisa kenal dengan orang-orang dari negara lain guys ya. Oke, yang pertama tadi sehat jasmani dan rohani ya. Oke guys, itu penting lah. Yang kedua, langkah yang kedua yang dibutuhkan biar kalian bisa kerja di kapal pesiar, yaitu pengalaman kerja di hotel. Tentu saja bintang 4 atau bintang 5 guys. Butuh pengalaman. Loh, Mas, kayak kan kerja di kapal. Oke. Untuk orang Indonesia yang kerja di kapal pesiar ya, sebagian besar orang kita kerja di bagian hotel operation-nya guys. Jadi kapal pesiar itu kayak hotel yang mengapung ya. Operasionalnya, standarnya itu kayak bintang 4, bintang 5 hotel guys. Jadi keprofesionalitasnya itu terjamin. Oke guys. Apapun posisinya, seseorang yang bekerja di kapal pesiar adalah seorang profesional. Oke. Jadi pengalaman kerja di hotel guys. Kalau kalian belum punya pengalaman, Mas, saya kan nggak kerja di hotel. Saya masih SMA, saya masih SMK. Oke. Saya masih kuliah, Mas. Pengalaman dari hotel gimana? Oke. Sekarang kita masuk ke selanjutnya ya. Itu tadi kalau yang sudah punya pengalaman. Oke. Kalau kalian udah kerja di hotel, bagus. One step ahead. Tapi kalau belum, jangan berkecil hati. Karena itu langkah saya dulu. Oke. Dulu saya juga sama. Saya belum punya pengalaman di hotel. Nggak tahu dong, blas. Ya kan, hotel itu apa. Tahu saya ya tempat buat nginep. Ya, buat penginapan, buat tidur, buat makan, udah. Tapi operasional di hotel itu banyak banget guys ya. Maka dari itu ketika kita belum punya pengalaman kerja di hotel, terus what should I do? Apa yang harus gue lakukan? Dan oke, ini langkah yang ketiga, oke, yaitu memilih sekolah kapal pesiar atau LPK kapal pesiar. LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Yes, Lembaga Pelatihan Kerja untuk bekerja di kapal pesiar, guys. Di mana itu dan banyak banget di Indonesia. Banyak, berjubel, guys, banyak. Akan tetapi, ingat, guys, ingat. It's not about the school only, oke? Okay? Ini bukan masalah tentang sekolahnya aja. Akan tetapi ketika kalian pengen bekerja di kapal pesiar dan bisa bekerja sampai di kapal pesiar, kalian harus jeli dalam memilih sekolah atau LPK. Izin-izinnya, lihat izin-izinnya. Dia punya izin nggak? Ya kan? Legalitasnya, kompetensinya, Oke. Jadi pastikan kalian memilih sekolah kapal pesiar yang berkompeten, oke, yang bisa mendidik kalian ya untuk menjadi seorang profesional hotelier. Apa itu hotelier dan? Oke, hotelier adalah seseorang yang bekerja di hotel. Keren kan guys, hotelier. Wah, keren. Oke guys, kalau kalian udah sekolah, loh, terus hubungannya kenapa? Sekolah dan pengalaman kerja. Oke, jadi ketika kalian sekolah di kapal pesiar itu, maksud saya sekolah di sekolahan kapal pesiar ya.
kalian akan diajari tentang hotel operation, tentang knowledge about how to work in kapal pesiar atau in the cruise ship gitu ya guys ya. Terus nanti kalian akan mendapatkan yaitu A few moments later. Eternity later. 3 days later. 12 seconds later. 3:28 a.m. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. OJT guys, atau on the job training. Oke. Jadi apa sih itu on the job training dan oke, on the job training itu adalah kerja lapangan. Oke guys. Jadi kayak latihan kerja lapangan guys. Nanti di sana kalian akan bekerja di hotel guys. Latihan kerja di hotel selama 6 bulan kurang lebihnya guys. Oke. Jadi untuk dapat sertifikat on the job training itu dan dapat sertifikat pengalaman, kalian harus bekerja di sana selama 6 bulan. Oke. Dan jadi tadi itu guys, ya, kalian butuh pengalaman, ya kan? Butuh pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman, kalian sekolah buat dapat pengalaman juga, ya kan? Jadi kalian bisa kerja nanti, ya, kerja di hotel, bisa tahu kerjaan maksud saya. Oke guys, tahu kerjaannya di hotel. Kenapa kok harus tahu kerjaannya di hotel? Ya kayak yang gue bilang tadi, ya. Karena kapal pesiar itu 11-12 dengan hotel guys operasionalnya. Oke, jadi itu langkah yang itu ya guys ya. Terus langkah yang selanjutnya guys, langkah yang selanjutnya yaitu kalian harus punya skill bahasa Inggris yang bagus. Oke, skill bahasa Inggris yang bagus. What do you mean about that gitu ya. Apa yang kamu maksud dengan skill bahasa Inggris yang bagus dan oke. Jadi nanti ketika kalian memilih sekolah kapal pesiar ya, sekolahan kapal pesiar atau LPK kapal pesiar. Kenapa di sini tadi gue bilang harus bisa memilih yang punya kompetensi yang bagus? Karena di sana nanti juga ada pengajaran tentang how to speak English, ya kan? Bagaimana kalian bisa ngomong dengan bahasa Inggris. Dan di sini bahasa Inggris menjadi sebuah pokok, guys. Oke, buat kerja di kapal pesiar, ya, namanya kerja on board, ya kan, kerja di luar negeri, guys. Dan bahasa internasional itu bahasa Inggris. Di sana kerja, ketika kita ngobrol sama tamu, pakai bahasa Inggris. Ketika kita ngobrol sama teman dari luar negara lain, pakai bahasa Inggris, ya kan. Ketika kita bekerja, ya, kita juga ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris is a must, guys. You have to know how to speak English. Oke? Jadi kalian harus tahu caranya ngomong bahasa Inggris. Itu salah satu wajib, guys. Susah dong? Enggak susah. Bahasa itu adalah cara kita berkomunikasi, ya. Kita dari kecil, dari bayi itu udah dilatih buat ngomong, guys. Cuma bedanya karena kita lahir di Indonesia, kita ngomong bahasa Indonesia, ya. Sekarang kita tinggal balikin lagi. Kita belajar ngomong bahasa Inggris. Kita udah punya kok kemampuan untuk ngomong itu. Tinggal ngomong bahasa Inggris. Oke, so that is easy, right? Oke, next. Kalau udah punya itu, guys. Terus setelah itu nanti kalian akan memilih agensi kapal pesiar. Apa itu agensi dan? Agensi kapal pesiar atau agensi penyaluran kerja ke kapal pesiar itu sangat-sangat penting, guys. Dalam memilih agensi, kalian harus ingat, ya, banyak sekali agensi kapal pesiar untuk bekerja di kapal pesiar yang ada di Indonesia. Dan kalian harus ingat, guys, jangan asal milih. Pilih yang track and record-nya bagus, yang legalitasnya jelas, oke? Biar kalian nggak ketipu, ya. Dan jangan gampang terbawa iming-iming, guys, oke? Kalau tidak dengan seorang yang profesional, ya, karena banyak sekali iming-iming buat kerja di kapal pesiar, guys. Oke, ini gampang, itu gampang dan lain sebagainya. Akhir-akhirnya uang dan zong, oke. Makanya simak video gua, guys. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di komen, di DM dan lain sebagainya, oke. Nanti gue kasih alamat IG gue juga, guys, Instagram gue. Oke, guys, setelah kita memilih agensi yang bagus, oke, yang tepat ketika kita pengen kerja di kapal pesiar, oke, karena kapal pesiar itu banyak banget,
banyak perusahaan kapal pesiar. Dan agensinya itu hampir beda-beda guys. Oke, buat kerja di Carnival, di Holland, di Royal, di Viking, ya, di Disney, di X-Celebrity, di Princess, dan lain sebagainya, di Apollo dan lain sebagainya guys, di Star Cruise, ya, lot, ya, perusahaan kapal pesiar itu banyak banget dan agennya juga banyak. Oke guys. Setelah itu, setelah ke agensi guys, nanti ketika kalian itu daftar ke agensi, yang pertama kali jelas ada persyaratan-persyaratan ya, harus punya bikin CV dan lain sebagainya. Ya sama kayak kalian ngelamar kerja lah guys, pakai CV, kurikulum vitae dan lain sebagainya. Di video gue selanjutnya atau yang nanti-nanti gue bakalan membahas tentang gimana sih caranya bikin kurikulum vitae yang bagus. Oke, kita bahas nanti guys. Pokoknya tuntas, oke. Setelah kalian ngelamar di agensi, ya kapal pesiar, kalian akan berada atau menghadapi atau menerima tes, ya tes masuk. Enggak langsung ngelamar keterima, enggak guys. Ada tes masuknya. Jadi tes dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan dari agensi tersebut. Terus nanti setelah pada waktunya yang datang, kalian akan diminta untuk mencari atau membuat dokumen guys ya, yang jelas beberapa dokumen ya, secara general gua bilang di sini. Untuk terperincinya kita bahas nanti. Oke. Ya, dokumen-dokumen untuk kerja di kapal pesiar apa itu? Dan yang pertama jelas harus punya paspor ya. Paspor itu penting. Kenapa? Karena itu adalah KTP kita di luar negeri guys. Ya, tanda pengenal kita di luar negeri apa? Paspor ya. Terus paspor udah dapat, terus perlu ada namanya visa nantinya guys. Nah, visa ini adalah izin tinggal di luar negeri. Tergantung izin masuk ke negara lain. Tergantung kalian kerjanya di mana ya. Dan untuk dapat visa ini, untuk nyari visa itu harus ada keterangan bahwa kalian keterima kerja di sana. Ya, kalian ada akun member dari sana. Itu nanti, oke. Setelah itu ada namanya BST. Apa itu BST? Dan BST itu adalah Basic Safety Training. Itu adalah basic safety trainingnya seorang pelaut guys. Basic requirement ya, sertifikatnya seorang pelaut itu BST. Setelah BST nanti ada apa lagi Dan? Ada, kok banyak. Oke guys, kerja di kapal pesiar itu berarti menjadi seorang pelaut. Jadi kalian harus punya sertifikasi, at least basic certificate of a seaman ya, atau seorang pelaut. Habis BST itu apa lagi? Ada namanya buku pelaut atau seaman book ya. Ada seaman book. Terus ada apa lagi? Ada SAT. Apa itu SAT? Security Awareness Training dan lain sebagainya nanti guys. Kita bahas semuanya itu. Oke. Dokumen itu sangat penting guys ya. Setelah dokumen kelar, terus apa lagi Dan? Oke, kalian udah punya skill bahasa Inggris, punya pengalaman, ya kan? Kalian udah keterima di agensi dan melakukan tes dan lain sebagainya, udah melengkapi dokumen, ya. Terus nanti kalian akan ada di saatnya kalian harus melakukan medical check up, guys. Medical check up. A few moments later. Oh iya, medical check up itu artinya cek kesehatan. Tes kesehatan guys ya, full medical check up atau full tes kesehatan dari ujung rambut, kepala sampai ujung kuku di kaki ya. Jadi harus dicek semua ya, bahwa kalian sehat, mengacu ke nomor pertama tadi, sehat jasmani dan rohani ya enggak guys. Yang paling enggak kalian tidak punya penyakit menular. Kayak apa sih Dan? Ya salah satunya itu yang tidak boleh guys, larangan besar untuk kerja di kapal pesiar ya, yang bisa membuat kalian gagal medical check up itu adalah penyakit hepatitis ya guys ya. Tapi tenang, hepatitis itu masih bisa sembuh, tapi harus sabar, ada treatmentnya ya. Harus sabar, konsultasi ke dokter dan butuh beberapa waktu yang nggak sebentar ya guys. Yang jelas guys, pasti ada jalan. Ketika kalian pengen kerja di kapal pesiar, pasti ada jalannya. Oke, asalkan yang pertama adalah kemauan kita. Ketika kita mau, maka kita akan berusaha untuk mampu. Oke guys, itu quote of the day ya. Ketika kita mau, kita bakalan berusaha untuk mampu. Jadi kalau kalian mau kerja di kapal pesiar, pasti kalian
dan kalian harus juga berusaha untuk mampu meraih pekerjaan di kapal pesiar, guys. Oke, tadi beberapa langkah ya yang generalisasi udah gue rangkum, langkah-langkah buat kerja di kapal pesiar. Semoga video yang gue buat ini bermanfaat buat kita semua, guys. Buat kalian ya yang mungkin masih sekolah, sahabat-sahabat Bondan Bro yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang pengen kerja di kapal pesiar ya, atau yang sudah bekerja dan kalian pengen change your karir ya, buat berkarir di kapal pesiar, bekerja di kapal pesiar. Semoga video ini bermanfaat. Oke, thank you so much guys for watching my video. Di video selanjutnya gue bakalan membahas tentang sekolah kapal pesiar, caranya untuk memilih sekolahan yang tepat ya, agensi, cara untuk memilih agensi ya, atau syarat-syarat apa yang dibutuhkan ketika kalian ngelamar di agensi, oke. Terus gimana caranya buat CV dengan bahasa Inggris yang keren ya, dan dokumen-dokumen secara detail yang dibutuhkan untuk kerja di kapal pesiar. Oke guys, jadi untuk saat ini kita cukupkan dulu. Oke, thank you so much for watching my video. Jangan lupa subscribe ya, biar gue tambah semangat. Jangan lupa subscribe, like. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Oke guys, atau kalian bisa DM Instagram gue di @bondanjogja ya, @bondanjogja itu Instagram gue. DM aja, silahkan mau nanya apapun boleh tentang kapal pesiar atau tentang industri pariwisata di Indonesia atau di luar negeri ya. Kalau gue tahu, gue jawab. Gue bikin podcastnya atau videonya. Kalau gue belum tahu, gue nyari tahu ya. Kalau gue nggak tahu, ya gue tanya sama orang yang lebih tahu. Oke guys, thank you so much ya for watching my video. I hope it's become benefit for you and for me. Oke, thank you and salam Bondan Bro. Mwah, I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe di layar. Thank you guys.